Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Distia, spesialis neurologi dari bagian saraf Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas topik yang sedang hangat diperbincangkan di media sosial, yaitu seorang artis ternama, Indra Bekti, yang mengalami musibah tidak sadarkan diri dan ternyata didiagnosis terjadi perdarahan otak dan menjalani operasi. Nah, mari kita bahas bersama apa itu perdarahan otak, bagaimana manajemennya, dan bagaimana ke depannya supaya kita tidak terkena perdarahan otak. Baik, yang pertama adalah apakah perdarahan otak itu? Perdarahan otak adalah pecahnya pembuluh darah yang berada di otak yang mengakibatkan komponen darah menjadi keluar dari pembuluh darah otak ke jaringan-jaringan di sekitarnya seperti jaringan otak maupun jaringan-jaringan lapisan otak. Nah, kondisi tersebut akan mengganggu fungsi dari sistem saraf pusat sehingga bisa terjadi kejang, kelemahan sesisi, peloperot, bahkan sampai dengan kematian. Nah, sebetulnya perdarahan otak ini ada banyak sebabnya. Ada yang disebabkan oleh cedera kepala, ada yang disebabkan oleh tumor otak dan juga infeksi, namun juga ada yang lain. Nah, perdarahan otak yang bukan diakibatkan oleh tumor, cedera kepala, dan juga infeksi, kita bisa sebut sebagai stroke perdarahan. Baik, untuk penyebab stroke perdarahan secara umum, secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok penyebab yang primer dan juga yang sekunder. Untuk yang primer, antara lain adalah hipertensi lama atau hipertensi kronis, di mana kondisi tekanan darah seseorang tinggi lebih dari 140/90 dalam jangka waktu yang lama sehingga meningkatkan risiko terjadinya pecah pembuluh darah di otak. Kemudian yang kedua adalah deposisi plak amiloid angiopati. Nah, nanti bisa dilihat di gambar ini. Deposisi plak amiloid angiopati adalah adanya pengumpulan zat beta amiloid di pembuluh darah otak sehingga mengakibatkan struktur pembuluh darah otak menjadi mudah pecah. Nah, ini biasanya dari literatur mengatakan bahwa terjadi pada banyak orang-orang yang berusia tua dan juga secara genetik bisa juga didapatkan, yaitu orang yang memiliki gen ApoE. Nah, demikian itu yang penyebab primer. Kemudian yang kelompok penyebab sekunder adalah kelompok yang bukan karena dua itu tadi, seperti misalnya adanya penggunaan obat-obatan pengencer darah, kemudian juga adanya riwayat gangguan pembekuan darah, dan yang ketiga adalah adanya anomali vaskuler. Nah, apa itu anomali vaskuler? Yaitu kelainan bawaan yang terjadi pada struktur pembuluh darah otak sehingga bentuknya tidak seperti pembuluh darah otak normal. Ada dua yang paling umum yang dinamakan arteriovenous malformation dan juga aneurisme cerebri. Nanti gambarnya bisa dilihat di sini. Untuk yang arteriovenous malformation didapatkan adanya jalinan seperti rangkaian anyaman pembuluh darah kecil, yaitu bersatunya venous dan juga kapiler arteri sehingga membentuk anyaman, di mana anyaman tersebut strukturnya tidak sempurna sehingga mudah pecah. Kemudian yang kedua adalah aneurisme. Untuk aneurisme sendiri, pembuluh darah di otak ternyata terbentuk seperti kantung. Dinding kantung tersebut menjadi tipis sehingga mudah robek dan pecah. Nah, untuk kejadian tersebut kita tidak bisa tahu siapa yang memiliki aneurisme ataupun AVM, sehingga biasanya akan terdeteksi ketika sudah terjadi perdarahan. Sebagian besar tidak bergejala, namun ada sebagian kecil yang memiliki gejala awal sebelum pecah, misalnya kejang atau nyeri kepala. Biasanya muncul pada usia muda. Bagaimana membedakan perdarahan otak itu disebabkan oleh perdarahan primer dan sekunder? Dokter akan menilai menggunakan skor SICH score. Berikut merupakan komponen-komponennya sehingga nanti dokter bisa mengevaluasi kira-kira penyebabnya adalah apa dan menentukan tata laksana yang paling tepat. Nah,
Setelah dokter mendapatkan adanya kecurigaan perdarahan otak, biasanya dokter akan melakukan CT scan. Ini adalah contoh gambaran CT scan di mana dokter akan melihat seberapa besar perdarahannya, kemudian lokasinya ada di mana, sehingga dokter dapat menilai apakah terdapat indikasi operasi atau tidak. Jika terdapat indikasi operasi, maka dokter akan merujuk kepada spesialis bedah saraf untuk melakukan operasi mengeluarkan perdarahan otak sehingga dapat menyelamatkan nyawa pasien. Ketika tidak terdapat tanda atau indikasi operasi, dokter akan memberikan obat-obatan untuk mencegah perdarahan agar tidak menjadi lebih banyak, seperti obat penurun tensi, kemudian obat anti bengkak otak, dan juga vitamin-vitamin untuk memproteksi fungsi saraf. Nah, ketika obat-obatan itu dimasukkan, dokter juga akan mengeksplor lebih lanjut bagaimana faktor pembekuan darahnya, apa obat yang dipakai pasien sehingga bisa dilakukan tata laksana komprehensif. Nah, dari hal-hal tersebut, setelah kita mengetahui penyebabnya, kita dapat menyimpulkan mana yang bisa kita cegah pada diri kita agar tidak terjadi perdarahan otak. Nah, yang paling mudah adalah kita menjaga kesehatan pembuluh darah otak dengan cara menjaga tensi, seimbangkan gizi, diet dengan rendah kolesterol, rendah garam, sehingga bisa mengatur tekanan darah dengan baik, dan juga olahraga yang cukup dan teratur. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKU Muhammadiyah Wonosobo, keramahan sebenarnya.